kenapa ingin menjadi seorang guru? Kita ketahui Rasulullah SAW merupakan guru dari segala guru yang ada di dunia ini. Jadi saya ingin bisa menjadikan sahabat seperti Rasulullah, yaitu mengajarkan dan memberikan suri teladan yang terbaik kepada anak-anak murid kita. Menjadi seorang guru adalah tugas yang mulia, tugas yang mana tidak semua orang diberikan keistimewaan untuk bisa menyampaikan dan juga membina generasi-generasi muda untuk menjadi lebih baik lagi. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditanya, "Kenapa engkau diutus ya Rasulullah?" "Innama bu'istu mu'aliman." Aku diutus sebagai guru, sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu kepada orang banyak sehingga mereka terbebas daripada kebodohan dan menjadi manusia mulia dengan ilmu. Karena menjadi seorang guru itu sangat menyenangkan sekali, karena untuk mendidik anak kita menjadi anak yang pintar, cerdas, soleh dan soleha, dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Alasan saya ingin menjadi guru ialah saya ingin berinvestasi, bukan berinvestasi harta, melainkan berinvestasi ilmu pengetahuan yang saya miliki. Karena ilmu itu sifatnya tidak akan pernah habis, maka ilmu itu akan semakin berkembang. Maka dari itu, semakin banyak ilmu atau semakin banyak ilmu yang kita tuntut dan kita kembangkan, maka Allah semakin menaikkan derajat kita dari orang-orang yang beriman. Karena bagi saya menjadi seorang guru itu sangat menyenangkan. Karena menjadi seorang guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Menjadi seorang guru adalah tugas yang mulia. Dan juga saya orientasinya adalah ke akhirat juga. Kenapa seperti itu? Karena terdapat 3 amalan yang tidak dapat putus setelah manusia itu meninggal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kita selaku seorang guru, ketika kita sudah menyampaikan ilmu dan dapat bermanfaat bagi peserta didik kita, maka akan menjadi amalan tidak terputus bahkan ketika sampai di akhirat. Seorang guru itu adalah pilihan saya, cita-cita saya dari kecil, karena menurut saya menjadi seorang guru itu adalah pekerjaan yang mulia, di mana kita dapat mengajarkan anak yang dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Hal itulah membuat saya ingin menjadi seorang guru, karena pekerjaan menjadi seorang guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Karena menjadi seorang guru itu menurut saya sebuah profesi atau pekerjaan yang banyak memiliki ragam aktivitas. Misalkan saja seperti aktivitas sehari-hari, kita dilibatkan dengan aktivitas-aktivitas siswa, kemudian karakter siswa yang bermacam-macam, kemudian juga topik-topik baru dan tantangan baru setiap harinya. Jadi seorang guru, menurut saya menjadi seorang guru itu sangat menyenangkan. Pertama, kita bisa mengetahui karakter anak didik dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian jadi seorang guru itu juga kita tuh bisa mengajar juga belajar. Kenapa saya ingin sekali menjadi guru, karena guru adalah tugas yang sangat mulia, yang mana seorang guru mengajarkan anak-anak tentang berlaku, yaitu berakhlakul karimah. Alasan saya mengapa ingin menjadi seorang guru mungkin berawal dari rasa kagum saya akan sosok seorang guru, rasa hormat saya terhadap guru, rasa sayang saya terhadap guru, dan rasa cinta saya terhadap guru. Saya juga mau mengucapkan untuk semua guru yang pernah mengajar saya, yang pernah mendidik saya mau mengucapkan terima kasih, karena berkat kalianlah, buah hasil dari sabar kalianlah saya bisa sampai di titik ini. Mengamalkan ilmu yang Allah telah berikan kepada kita semua. Untuk sukanya, alhamdulillah banyak. Kalau sukanya kita bisa berinteraksi kepada anak-anak, di mana kita bisa memberikan ilmu kepada anak, yang mana nanti ilmu tersebut bila dimanfaatkan atau bila diamalkan oleh anak tersebut,
kita bisa mendapatkan pahala dari anak tersebut. Kalau dukanya ya namanya seorang guru, duka-dukanya itu dukanya itu pasti kita ada sedikit mangkel kepada anak-anak, yang mana anak itu nggak mau diatur, nggak mau disuruh atau suka melanggar. Guru suka ketika menjadi guru, ketika kita bertemu banyak orang, kita berinteraksi, kita berbagi sesuatu yang baru, kita mengembangkan hal-hal yang baru bersama-sama, tidak hanya sekedar apa yang ada dalam kurikulum, tapi kita juga bisa menggali potensi anak didik kita dan terutama diri kita sendiri yang tadinya kita mungkin mengalami kesulitan dalam menyampaikan sesuatu, tapi karena kita menjadi guru, kita terbiasa berbicara di depan orang, dan ini sangat membantu saya sekali untuk menyampaikan pesan-pesan ke banyak lapisan masyarakat yang ada di sini. Dan adapun duka, sebagai guru pasti akan mengalami tantangan-tantangan, baik itu dari murid itu sendiri ataupun dari jenjang karir yang mungkin masih di bawah ataupun belum mendapatkan hasil maksimal dari karir yang sudah dijalani selama ini. Duka selama menjadi seorang guru banyak sekali, karena kita lihat anak-anak kita itu kalau pas lagi belajar ada yang bermain, ada yang mengganggu temannya, ada yang hobinya main lempar kertas, itulah kayak suka dukanya. Pokoknya menyenangkan sekali. Suka duka saya menjadi seorang guru yaitu sukanya saya dapat membagi ilmu saya kepada anak-anak didik saya, kemudian saya bisa memberikan cinta, kasih dan sayang saya kepada peserta didik saya. Kemudian juga saya dapat mendampingi siswa-siswi saya dalam pendidikan akademis maupun non-akademis. Duka saya menjadi seorang guru ialah tingkat kesabaran kita di sini akan diuji dengan menghadapi karakter-karakter anak yang satu di antara yang lainnya itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Maka dari situ kesabaran seorang guru sangatlah diuji. Suka duka menjadi seorang guru, sukanya banyak sekali sebenarnya. Suka salah satunya bisa dekat dengan anak-anak dan bisa bertemu dengan anak-anak, terus mengetahui perkembangan anak-anak. Dukanya mungkin sebagai seorang guru kita itu juga tidak hanya dituntut untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Kita juga dituntut untuk mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak. Bagaimana kita mencontohkan akhlak yang baik kepada anak-anak. Suka duka, kalau untuk dukanya itu mungkin karena saya mengajar di kelas rendah yaitu kelas 2, banyak anak-anak yang belum bisa membaca, menghitung. Itu adalah salah satu kesulitan untuk menyampaikan suatu materi. Sukanya? Kalau sukanya itu kita bisa berinteraksi dengan banyak anak dan bisa memahami atau mengetahui karakter-karakter setiap anak itu berbeda-beda. Suka duka, jika ditanya suka duka, sukanya yang pertama yaitu ketika kita penat dalam kehidupan sehari-hari, bertemu dengan anak-anak itu merupakan salah satunya bagi saya itu hiburan. Itu untuk sukanya, mengajarkan ilmu, bersenda gurau terhadap anak-anak. Dan jika dukanya apabila anak-anak sedang menguji kita ya, nah, itu dukanya seperti itu. Misalkan terdapat masalah di luar, kemudian terbawa ke sekolah, nah itu akan menjadi duka tersendiri bagi kita, ya. Sang guru itu memiliki suka dan dukanya. Sukanya kita dapat melihat karakteristik anak yang berbeda, dapat bermain bersama anak. Sedangkan dukanya itu terkadang ada di anaknya sendiri, juga dengan wali murid, yang dimana wali murid terkadang itu lupa bahwa tugas utama mengajarkan anak itu adalah tugas seorang ibu, di mana di dalam agama Islam juga dijelaskan madrasah utama itu, madrasah yang pertama itu bagi anak itu adalah ibunya.
Terkadang orang tua lupa sudah menitipkan anaknya ke sekolah, ya sudah di rumah tidak diajarkan lagi. Suka duka menjadi seorang guru. Menurut saya menjadi seorang guru itu tidaklah mudah, di mana setiap harinya seorang guru harus memberi contoh kepada peserta didiknya, kemudian memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Lalu sebagai seorang guru kita harus dituntut untuk sabar menghadapi segala karakter yang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, untuk dukanya itu ya seperti bermacam-macam tingkah laku peserta didik kita yang kadang mungkin bisa membuat kita lelah atau kesal terhadap mereka. Nah, disitulah kita dapat belajar untuk melatih kesabaran serta keikhlasan kita. Kemudian kalau suka dukanya menjadi seorang guru, kalau sukanya misalnya ini pas kita lagi nyampein materi pelajaran, kemudian anak-anak itu mengerjakan dan rata-rata paham semuanya, itu menurut saya sangat Masya Allah sekali dan amazing banget. Kalau sukanya yaitu saya sangat bangga dengan pendidik saya. Saya seorang terutama saya sebagai guru tahfiz, mereka bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik sehingga mereka menampilkan dan mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Duka saya yaitu mereka anak didik saya yaitu mereka mempunyai berbeda karakter. Mereka mempunyai karakter yang sangat berbeda. Ada yang mempunyai karakter yang baik, ada yang bermacam-macam lah. Jadi saya harus menjadi seorang guru yang sangat sabar menghadapi anak didik saya tersebut. Untuk suka duka menjadi seorang guru, kalau sukanya saya merasa bahagia ketika berinteraksi sama anak-anak, karena pada saat proses pembelajaran yang belajar bukan hanya anak saja. Saya juga terlibat dalam proses pembelajaran itu. Saya bisa belajar banyak hal, belajar banyak karakter dari anak-anak. Itu untuk suka. Kalau untuk duka, untuk di masa pandemi saat ini, pada saat ini, mungkin untuk proses penyampaian pembelajaran yang saya rasa belum semaksimal seperti sebelumnya. Adapun sukanya, suka mengulang-ulangi ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan adapun dukanya, di mana di sini kita memahami banyak karakter-karakter anak-anak. Untuk pesan Bapak untuk anak-anak Bapak semua, tetap rajin belajar, jangan lupa sholatnya, ngajinya terus gitu ya, dan juga selalu mendoakan kepada orang tua dan guru-guru kita di sini. Kepada anak-anak didikku, anak-anak yang soleh dan solehah, kalian diberikan potensi yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memiliki keluarga yang sangat menyayangi kalian, guru yang peduli. Maka gunakanlah kesempatan itu, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kalian gunakan belajar dan juga mengembangkan diri kalian dengan ilmu agama terutama dan ilmu umum sebagai penopang hidup kalian kelak ketika dewasa. Jangan pernah berputus asa, taati gurumu, hormati orang tua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Untuk pesan saya kepada peserta didik, agar anak-anak itu dibantu oleh wali muridnya di rumah, jangan hanya diberikan kepada sekolah. Jadi dengan dibantu oleh wali murid rumah, maka anak-anak akan fokus dan menjadi anak-anak yang berguna dan berhasil. Amin. Terima kasih. Pesan ibu untuk anak-anak ibu, tetap semangat belajar walaupun di tengah wabah COVID-19 ini. Kemudian pandai-pandailah kalian menuntut ilmu setinggi langit. Pesan yang ingin ibu sampaikan kepada anak-anak ibu semua, giatlah mencari ilmu, sebab ilmu itu sangat berguna untuk anak-anak ibu ke depannya, dimanapun kalian berada.
kalau untuk peserta didik saat ini pesannya yaitu lebih rajin lagi belajar di rumah dan dikurangi untuk main handphone atau main game karena itu sangat mempengaruhi hasil belajarnya. Kalau pesan untuk peserta didik ya, diharapkan yang pertama belajarlah dengan sungguh-sungguh, kemudian hargailah guru kalian. Sejelek apapun itu guru kalian, setampan apapun itu guru kalian, kalian jangan pernah melihat itu, ya. Karena ada pepatah mengatakan unzur mangkola, wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kemudian anak-anakku sekalian, 10 sampai 20 tahun ke depan kalian adalah generasi penerus bangsa. Maka dari itu belajarlah dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan banyak bermain, ikuti pembelajaran dengan baik, jadilah generasi yang cerdas, yang berkualitas. Untuk peserta didik, saya berpesan hormatilah gurumu, hargailah gurumu. Dengan itu kalian nanti akan dapat menggapai cita-citamu setinggi langit. Karena berkat perjuangan seorang gurulah kalian akan sukses. Pesan untuk anak-anak ibu semua, teruslah selalu bersemangat untuk belajar, jangan pernah lalai dan ingatlah kata-kata ini. Kalian boleh lelah tapi tidak boleh menyerah. Semangat. Saya berharap mudah-mudahan anak didik saya menjadi seorang yang bisa menghafal Al-Quran dan menjadi anak yang berakhlakul karimah, serta mereka membanggakan yaitu kedua orang tua dan bangsa, guru serta bangsa dan negara. Untuk anak-anak bapak semua, teruslah berusaha, teruslah belajar, lakukan apa yang ingin kalian lakukan, terus ekspresikan diri kalian, gali lagi potensi yang ada pada diri kalian, dan ingat satu hal, suatu saat nanti kalian harus sukses. Kepada seluruh anak didik saya, agar selalu mengulang-ulangi hafalan-hafalan yang telah kita hafal sebelumnya dan selalu belajar untuk lebih baik.